Melihat perjalanan kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret namanya, terungkap jika Barada Richard Eliezer sudah 2 kali berganti pengacara. Bahkan pengacara pertama yang disiapkan Ferdy Sambo ditolak Barada Eliezer karena dia memutuskan untuk berkata jujur. Kepada Roni Talapesi, Barada E mengungkap semua alasannya untuk berganti pengacara. Kuasa hukum yang pertama kali mendampingi Eliezer setelah ditetapkan sebagai tersangka adalah Andreas Nahot Silitonga. Andreas mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Eliezer dengan mengajukan surat pemberitahuan ke Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri, Jakarta pada Sabtu 6 Agustus 2022. Barada E menolak pengacara pertama karena masih memakai skenario awal Ferdy Sambo. Roni mengatakan setelah ditetapkan menjadi tersangka, Eliezer mengalami pergulatan batin yang akhirnya membuatnya membongkar semua peristiwa sebenarnya kepada penyidik dan berbalik membantah skenario yang disusun oleh atasannya saat itu, Ferdy Sambo. Setelah Andreas mengundurkan diri, kata Roni, Eliezer yang ketika itu sudah ditahan di rumah tahanan negara Bareskrim Polri tidak mempunyai kuasa hukum. Menurut Roni, setelah itu penyidik hendak memeriksa Eliezer untuk dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Akan tetapi, proses pemeriksaan Eliezer saat itu sempat tidak bisa dilakukan karena dia tidak mempunyai kuasa hukum. Akhirnya saat itu Deolipa Yumara ditunjuk menjadi kuasa hukum Eliezer. Namun menurut Roni, saat itu Eliezer hanya didampingi Deolipa selama 1 hari, selebihnya tidak didampingi. Pengacara kedua ini juga Barada E mengaku tidak nyaman. Alhasil, Eliezer saat itu disebut memutuskan mencabut kuasa kepada Deolipa dan menunjuk Roni sebagai pengganti. Roni merupakan kuasa hukum ketiga yang mendampingi Eliezer sejak penyidikan hingga sidang. Dia mengatakan keluarga Eliezer yang menghubunginya untuk meminta bantuan buat membela anaknya dalam kasus itu. Menurut Roni, dia bersedia menjadi kuasa hukum Eliezer tanpa dibayar atau prodeo dengan sebuah alasan. Ia melihat Richard Eliezer ini dalam posisi saksi paling lemah. Kemudian backgroundnya orang tuanya hidupnya bercukupan. Itu yang membuat Roni merasa terpanggil dan soal bayaran, ia mengaku sudah terbiasa mengurus kasus prodeo atau tanpa bayaran. Itulah tadi berita Hot News pada hari ini. Saksikan berita Hot News lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Timur dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.